Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa ta'bihi ala mariz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa bulan Sya'ban terlewat begitu saja di depan mata. Dalam hitungan jam kita akan kembali memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Tidak terasa setahun berlalu kita meninggalkan Ramadan. Telah berlipat ganda rindu dalam hati terhadap Ramadan. Sesungguhnya kita harus siap dalam menjalani Ramadan ini. Khatib ingin bertanya kepada diri masing-masing, sudahkah kita siap untuk menghadapi Ramadan ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, kita masih mendapatkan nikmat iman dan Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpu di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat dilangkahkan menuju masjid Allah. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita yang sudah mendapatkannya senantiasa dipelihara oleh Allah dan diberi keistiqomahan hingga penghujung usia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada pemimpin dan sauri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, cahaya Islam dapat sampai kepada kita, sehingga kita terbebas dari kejahilan dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan hakiki di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerminan diri kita dapat terlihat dari hati. Hati merupakan pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Saat hati kita bersih dan suci, anggota lain akan mengikuti sang pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita mengenai hal ini. Beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluha laha sairul jasadi, wa idza fasadat fasada laha sairul jasadi. Ala wahya qalbu." Muttafaqun alaih. Yang artinya, ketahuilah bahwa di dalam diri terdapat suatu daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh kita. Jika daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuh kita. Ketahuilah daging itu ialah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita membersihkan hati sebelum Ramadan, bulan yang mulia ini menjemput kita? Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan,
Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma'u qila ya Rasulullah wa ma jala'uha qala kathratu zikril maut wa tilawati Qur'an rawahu Baihaqi. Yang artinya, hati ini seringkali berkarat seperti besi yang berkarat terkena air. Kemudian sahabat bertanya, apa pembersihnya wahai Rasulullah? Pembersihnya ialah memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari hadis di atas kita dapat memahami hati yang kerap kotor karena iri, dengki, hasut, dendam, dan benci terhadap orang lain dapat dibersihkan di antaranya dengan memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta menyampaikan pendapat Imam Ad-Daqiq mengenai mengingat mati. Man aktsaru min dzikril maut ukrima bi thalathati asya, ta'jilut taubat wa qana'atul qalb wa nasyatul ibadah. Yang artinya, orang yang memperbanyak ingat kematian pasti diberikan 3 kemuliaan: mempercepat taubat, memiliki hati yang qanaah, dan rajin beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara menurut hadis di atas, cara lain untuk membersihkan hati ialah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan demikian, fal Qur'anu huwa asy-syifa'u tam min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyati wa dawa'id dunya wal akhirah. Yang mana artinya Al-Quran itu merupakan obat sempurna dari segala suatu penyakit, baik penyakit hati maupun fisik, baik penyakit dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlalu biasa dan sederhana jika kita menyambut Ramadan hanya sekedar seremonial. Apalagi jika penyambutan dan kegembiraan yang kita tunjukkan hanyalah simbolis dan tidak bermakna bagi Ramadan itu sendiri. Setiap tahun berlalu tanpa adanya perubahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, yang mana Rasulullah SAW berpesan, man kana yaumuhu khairan min amsih fa rabih, wa man kana yaumu mithla amsih fa huwa maqbun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsih fa huwa mal'un. Yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Dan siapa saja yang lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin merayakannya, maka kita juga ingin agar Ramadan turut merayakan keberadaan kita. Ramadan hanya akan merayakan kita jika menjalani waktu-waktu itu sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk menerapkan ajaran-ajarannya dalam setiap langkah kita setelah Ramadan berlalu. Tidak ada manfaatnya jika kegembiraan ini dalam merayakan hari besar agama hanya berhenti pada saat perayaan-perayaan itu saja, tanpa kita memahami bahwa perayaan itu adalah bagian dari serangkaian ajaran agama yang harus diterapkan oleh semua orang sepanjang waktu. Di dalam penghujung ayat puasa yang telah kami bacakan tadi, kita melihat bahwa Allah menghendaki suatu tujuan dan maslahat besar dari amalia Ramadan untuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebagaimana artinya, Allah menginginkan kemudahan untuk kita. Allah tidak menginginkan kita mengalami kesulitan. Allah menginginkan agar kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Allah menginginkan agar kita mampu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Ia berikan kepada kita. Dan Allah menginginkan agar kita bersyukur bahagia dalam hidayah tersebut. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah yang singkat ini, khatib kembali mengingatkan, apakah kita telah siap untuk memasuki Ramadan, melakukan rutinitas mulai dari bangun sahur, berbuka puasa, hingga sholat tarawih dengan sempurna. Apakah kita dapat melakukannya? Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Jikalau kita telah mampu melakukannya,
maka Ramadan ini mungkin saja bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan apabila hati kita menjawab tidak, maka segera sempurnakan niat untuk menjalani Ramadan ini. Demikian khutbah singkat pada Jumat yang penuh keberkahan ini. Semoga sebelum datangnya Ramadan, kita dapat sesering mungkin mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Semoga khutbah ini juga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal sami'un alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.